alhamdulillah kemarin pada tanggal 3 Agustus hari Rabu, maka Komisi 2 telah memanggil Prusda, yang pertama Prusda, yang kedua Pemkot, yang pada saat itu alhamdulillah ada asisten 2 Pak Ahmad Nuriana, ada bagian hukum dan bagian aset. Dipanggilnya Prusda dan pemerintahan Kota Cimahi terkait dengan yang pertama habisnya masa kepemimpinan Prusda. Yang kita pahami bahwa Prusda dilahirkan berdasarkan perda oleh pemerintahan Kota Cimahi. Jadi andai kata pada hari ini Prusda dibiarkan begitu saja, maka sudah menjadi suatu kesalahan atau kelalaian daripada pihak pemerintah Kota Cimahi. Yang pertama kita ingin tahu pertanggungjawaban Prusda seperti apa terhadap tanah Ciberem. Yang kedua juga kita ingin tahu bagaimana pertanggungjawaban pemerintahan Kota Cimahi terhadap kehidupan Prusda itu sendiri. Jadi jangan sampai hanya dibentuk, dilahirkan, tapi tidak diurus, tidak dibesarkan, bahkan tidak didukung keberadaan Prusda itu sendiri. Yang dibahas kemarin adalah kesiapan kita dalam menghadapi gugatan Awong. Karena kami anggota DPRD Kota Cimahi atas nama masyarakat Kota Cimahi tidak ridho atau tidak rela andai kata tanah Ciberem itu sampai hangus dikuasai oleh orang lain. Kenapa demikian? Karena uang yang digelontorkan oleh pemerintahan Kota Cimahi pada saat itu, pada waktu pembebasan, begitu besar, puluhan miliar. Kemarin dikabarkan bahwa aset kita ada sampai di 51,3 miliar. Terbayang, kalau misalnya yang digelontorkan pembelian tanahnya sekitar 30 miliaran saja, dihitung kekayaan pada hari ini sudah akan menjadi berapa puluh miliar. Dan andai kata uang itu pada saat itu atau hari ini ada di PAD kita, lalu kita bagikan kepada masyarakat dalam sebuah program, sudah berapa ratus atau berapa ribu yang bisa ditolong oleh uang tersebut. Nah, dengan hal tersebut maka saya menegaskan selaku anggota Komisi 2 dan selaku anggota DPRD Kota Cimahi yang meminta kepada PT Jati Mandiri termasuk pemerintahan Kota Cimahi, yang pertama segera benahi, segera komunikasi yang bagus, kerjasama yang bagus, bagaimana seorang ibu dari pemerintahan Kota Cimahi kepada anaknya dari Prusda itu untuk melawan pihak Awong agar tanah tersebut tidak bisa diambil sama orang lain. Bukan hanya Awong, siapapun yang akan menggugat tanah itu, maka kita wajib untuk mempertahankannya. Andai kata tanah itu hilang, maka yang pasti terjadi kerugian yang luar biasa. Kerugian PAD, kerugian waktu, kerugian hukum, anggaran dan sebagainya. Di masa kepemimpinan PLT Pangatiana pada hari ini, Pak Sekda Pak Dik, Pak Ahmad Nuriana, bagaimana caranya bahwa aset itu tidak hilang begitu saja. Jadi harus ada upaya hukum, harus ada upaya untuk melawan secara hukum bagaimana caranya lahan itu tidak hangus begitu saja, bahkan tidak hilang dan tidak boleh hilang. Andai kata pihak pemerintahan kota bersama Prusda masih tidak bisa bersinergis, masih tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka langkah kami akan mengusulkan kepada pimpinan Ketua DPRD Kota Cimahi akan mengambil langkah pansus, akan kita pansuskan. Kenapa demikian? Karena berkaitan dengan bukan uang kecil. Ini berkaitan dengan bukan aset yang sedikit. Ini aset yang begitu luar biasa. Aset Kota Cimahi yang sementara ini mangkrak, seolah-olah mangkrak karena tidak digarap dan sebagainya. Pangatiana pada hari ini sebagai PLT beserta jajarannya, Pak Sekda, memang mereka bukan pelaku seperti hanya kami, tapi merupakan sebuah kewajiban untuk mempertahankan tanah itu karena dibeli oleh anggaran yang dikeluarkan dari PAD yang otomatis berasal dari rakyat.